Dalam video ini, kita akan memberi jawaban terkait dengan beberapa tuduhan orang lain yang mengatakan Yesus itu seorang Muslim, dalam artian berarti Yesus itu beragama Islam. Dan sekaligus kita memberi alasan mengapa kita tidak mengakui dan mengapa kita tidak menerima dogma keseluruhan dari agama Islam, secara khusus dari sudut pandang kekristenan itu sendiri. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang apakah Yesus itu seorang Muslim yang dengan demikian dia sebagai seorang Islam, kita harus membedakan hal ini dari beberapa hal. Yang pertama, Muslim itu artinya apa? Muslim itu artinya berserah. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, apakah Yesus berserah? Betul, dia dalam keadaannya sebagai manusia, ia berserah kepada Bapaknya. Tapi apakah dengan demikian ketika ia berserah, ketika Yesus disebut Muslim, apakah dia adalah seorang Islam? Tentu saja hal ini tidak. Kalau kita belajar dari sejarah, kita tarik dari sejarah, Yesus Kristus lahir di kota mungil Bethlehem kurang lebih pada tahun 4 sebelum Masehi. Nah, sedangkan kemunculan Islam itu baru ada 700 tahun kemudian di abad ke-7. Tuhan Yesus itu naik dan terangkat ke surga kurang lebih pada tahun 30 Masehi. Pada usianya yang ke-33 tahun setengah. Jadi ketika Tuhan Yesus itu sudah selesai melakukan pelayanannya pada usianya yang 33 tahun itu, lalu dia naik terangkat ke surga setelah kematian dan kebangkitannya, lalu apakah mungkin dia itu mengimani ajaran yang datang 700 tahun setelah dirinya terangkat ke surga? Tentu tidak. Dan apakah Yesus disebut sebagai Islam karena dia melakukan syahadatnya orang Islam? Tentu juga tidak. Kristus pernah berkata bahwa kita harus menyembah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Dia sebagai firman yang diutus oleh Sang Bapa yang Maha Kuasa yang keluar dari diri Bapa itu sendiri. Nah, beberapa polemikus Muslim atau Islam, mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Islam karena dia juga memiliki syahadat, yaitu bahwa dia percaya kepada Allah Sang Bapa yang adalah satu-satunya Allah. Namun hal ini tidaklah benar karena Allah yang diimani orang Kristen dengan Allah yang diimani orang Islam tentu adalah Allah yang berbeda. Allahnya orang Kristen adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang disebut sebagai Sang Bapa yang Maha Kuasa bersama firman dan rohnya itu. Lalu kemudian Allahnya Islam tidak didefinisikan demikian. Nah, apakah teman-teman Islam pernah menyebut Allah mereka sebagai Bapa? Tentu tidak. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Muslim karena ia berserah kepada Allah, Allah di dalam hal ini bukanlah Allah SWT-nya orang Islam, tetapi dalam hal ini adalah Allah Sang Bapa, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi selain dari aspek sejarah, tidak mungkin Yesus itu adalah seorang Islam karena dia sudah terangkat dan naik ke surga kurang lebih pada tahun 30 Masehi, dalam artian hampir 700 tahun jaraknya setelah sebelum kelahiran agama Islam itu sendiri. Jadi mustahil Yesus adalah seorang Islam dan dia tidak mungkin seorang Islam. Lalu kemudian ketika Yesus disebut sebagai orang yang berserah kepada Allah, dalam hal ini dia tidak sedang merujuk kepada Allahnya orang Islam. Karena Allahnya orang Islam itu baru diperkenalkan oleh Nabi mereka itu di abad ke-7. Dan Allah yang dimaksudkan dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, secara khusus ketika Tuhan Yesus berinkarnasi, Allah yang dimaksudkan di sana adalah Sang Bapa yang Maha Kuasa. Dan Sang Bapa itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diimani oleh teman-teman Islam. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Yesus Kristus tidaklah mungkin seorang Islam karena ajaran Islam itu datang 700 tahun setelah Kristus naik dan terangkat ke surga. Lalu kemudian Allah yang disembah orang Islam tidak sama dengan Allah yang disembah oleh orang Kristen. Orang Kristen menyembah Allah Sang Bapa yang Maha Kuasa, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam firman dan rohnya. Sedangkan teman-teman Islam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperkenalkan oleh Muhammad yang mereka katakan sebagai Nabi terakhir.
Nah, lalu mengapa kita tidak mengakui dan tidak menerima dogma Islam secara keseluruhan? Karena memang apa yang mereka ajarkan di dalam seluruh pengajaran mereka secara dogmatis dan secara doktrinal itu semuanya berbeda, bahkan ada hal yang bertentangan dengan iman kekristenan sendiri. Iman kekristenan jauh lebih tua, 700 tahun ketika gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum kelahiran Islam. Jadi prinsip pengajaran kekristenan itu sangat berbeda atau bahkan ada yang bertentangan dengan prinsip pengajaran Islam itu sendiri. Dan yang paling penting, di dalam teologi Islam, mereka mengakui bahwa Muhammad adalah nabi yang terakhir. Bagi kita orang Kristen, menurut prinsip Ibrani 1 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan bahwa sejak dahulu Allah telah berbicara melalui para nabi, maka sekarang ia berbicara melalui firman-Nya, anaknya sendiri. Jadi ketika firman-Nya, anaknya sendiri sudah datang ke dunia ini untuk menyatakan dirinya, maka tidak dibutuhkan lagi nabi seperti di perjanjian lama. Oleh karena itu, kita tidak pernah mengakui ada nabi yang ditabiskan setelah Yesus Kristus yang dianggap sebagai utusan Allah lagi. Memang di dalam perjanjian baru ada yang disebut dengan nabi, tapi nabi di sana itu bukanlah nabi seperti di perjanjian lama, hanya menjalankan fungsi kenabian. Jadi, karena teman-teman Islam mengatakan bahwa mereka mengimani Muhammad sebagai nabi terakhir, kita jelas menolak itu. Karena setelah Yesus Kristus tidak mungkin ada lagi nabi yang diutus oleh Allah, karena Yesus Kristus adalah puncak dari pewahyuan Allah itu menurut prinsip surat Ibrani. Lalu yang kemudian, mengapa kita tidak menerima dari pengajaran-pengajaran dogma teologi Islam? Karena memang dalam iman kekristenan kita percaya bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus pernah berkata bahwa sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Jadi tidak mungkin pengajaran di luar dari bangsa Yahudi bisa kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Dalam hal ini misalnya, teman-teman Islam yang pengajarannya notabene datang dari tanah Arab, maka kita tidak dapat menerima itu karena bagaimanapun keselamatan itu hanya datang dan hanya datang dari bangsa Yahudi itu sendiri. Dan itu dibuktikan oleh Yesus Kristus yang memang lahir dan datang dari tengah-tengah bangsa Yahudi, sebagaimana ia lahir dari suku Yehuda melalui ibunya Maria dari Yehuda. Jadi kita menolak semua teologi, kita menolak semua paham, dogma dan doktrin Islam itu bukan tanpa alasan, tapi karena memang mereka bukanlah bagian dari yang dijanjikan oleh Allah di dalam keselamatannya, yaitu bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi karena pengajaran Islam datang dari bangsa Arab. Kemudian apa yang mereka anggap sebagai nabi itu tidak bisa kita anggap sebagai nabi karena memang tidak datang dari tengah-tengah bangsa Israel, dan kemudian tidak lagi dibutuhkan nabi setelah Yesus Kristus. Karena di dalam perumpamaan tentang pemilik kebun anggur, pada akhirnya ia hanya mengutus anaknya yang tunggal, yang adalah Yesus Kristus, yang dibunuh oleh manusia akibat ketidaksukaan mereka kepada dia, untuk menyatakan dirinya ke dunia ini. Jadi apakah Yesus seorang Islam? Apakah dia adalah Islam yang karena hanya dia bersujud dan lain sebagainya? Masalah bersujud, orang Kristen mula-mula dalam hal ini, misalnya saya katakan Kristen Ortodoks, mereka juga bersujud, melakukan zelota atau melakukan sholat. Tapi apakah mereka Islam? Tentu tidak. Jadi apakah Yesus seorang Islam? 100% dan sepenuhnya Yesus tidaklah seorang Islam. Tapi dia adalah seorang manusia yang datang ke dunia, firman Allah yang menjadi manusia, yang berserah kepada kehendak Bapanya yang Maha Kuasa. Allah orang Kristen dengan Allah orang Muslim adalah Allah yang sama sekali tidak sama, Allah yang berbeda. Dari mana kita tahu bahwa Allah kita berbeda? Karena buah pengajarannya berbeda, karena dogmanya berbeda, poin puncak dari keselamatan juga berbeda. Jadi apakah Yesus seorang Islam? Tentu tidak. Apakah Allah kita sama, orang Kristen dengan Islam itu sama? Tentu tidak. Lalu mengapa kita menolak semua dogma Islam? Jawabannya sangat simpel. Karena memang Tuhan kita dan juga pengajaran kita berbeda dengan mereka. Kekristenan telah lahir 700 tahun sebelum Islam itu sendiri datang di tanah Arab.
Oleh karena itu, jangan mempersamakan kedua agama ini, jangan saling berebut, jangan saling mempertentangkan keduanya, karena bagaimanapun, baik Islam maupun Kristen adalah agama yang berbeda sendiri. Dan apapun yang dimaksudkan dalam teologi Islam sama sekali tidak berhubungan dengan kekristenan. Apalagi tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa orang Kristen mencontek kitab orang Islam, atau ada tuduhan liar mengatakan bahwa Kristen meniru-niru mereka. Tentu itu adalah sebuah tuduhan yang salah alamat, karena bagaimanapun fakta sejarah membuktikan bahwa kekristenan jauh lebih tua daripada Islam itu sendiri. Jadi saya harap hal ini dapat membantu teman-teman untuk menjawab tuduhan orang yang mengatakan bahwa Yesus itu seorang Islam hanya karena dia bersujud, hanya karena dia tidak makan babi, hanya karena dia tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Islam. Sedangkan kalau kita pelajari lebih dalam, prinsip-prinsipnya semuanya itu berbeda. Karena Yahudi pun tidak makan babi, Yahudi pun bersujud dan lain sebagainya, karena memang Yesus bukanlah seorang Islam, tapi dia datang ke dunia, firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, dia datang ke dunia menjadi manusia, lahir dari tengah-tengah bangsa Yahudi, dia takluk kepada hukum Taurat, maka dia melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh hukum Taurat. Dalam hal ini, nggak makan babi, dia harus sunat, dia bersujud, dan lain sebagainya. Itu adalah aturan Taurat, bukan aturan Islam. Karena sekali lagi, Islam baru ada di abad ke-7. Jadi Yesus bukanlah seorang Islam. Yesus doanya sujud. Ya. Yesus disunat. Yesus puasa. Yesus nggak makan babi. Yesus yang diceritakan disalib di kitabnya orang Kristen, disalib kemudian jenazahnya dikafanin. Oke, mungkin ada orang bilang, oh itu tradisi. Atau budaya orang Yahudi, tradisi. Oke. Tradisi kan pasti ada asal-usulnya. Iya. Dari mana? Bisa jadi tradisi itu berasal dari perintah yang memberikan wahyu gitu loh. Kan itu bisa jadi menjadi, tadinya itu awalnya adalah ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa kepada nabinya, yang diajarkan kepada kaumnya atau umatnya, yang diteruskan selama berabad-abad menjadi tradisi. Ya, tradisi. Sekarang pertanyaannya, umat agama apa yang disunat, menjalankan puasa, tradisi itu? Ya, yang disunat, puasa, nggak makan babi, terus kemudian apa, doanya sujud, kemudian kalau mati dikafanin. Coba tanya AI aja. ChatGPT coba. Kayaknya tanya. udah bisa jawab langsung. Ya kan? Iya. Kan malah kita yang jalanin. Berarti boleh dikatakan kita ini yang mengikuti sunnah Yesus di Bible. Betul kan? Iya. Cuman, ya, sunnah yang dianggap dilakukan oleh Yesus di dalam kitab sucinya orang Kristen, ini yang mengikuti daripada hukum dan perintah dari Nabi Musa. Kan yang kita pahami sekarang itu adalah syariat Nabi Musa, syariat Nabi Daud, syariat Nabi Isa, ini yang sudah disempurnakan dalam syariat Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu yang sama dengan Nabi Isa AS atau Yesus, ya, berarti kemungkinan besar Islam itu agama baru atau agama yang sebenarnya udah lama? Sudah lama. Sudah lama. Karena yang kita lakukan tidak jauh berbeda dengan Nabi Musa. Iya. Yang kita lakukan tidak jauh beda dengan Nabi Isa, Nabi Ibrahim bahkan. Nabi Ibrahim malah sekalipun kan. Dari sunat itu kan udah dari Nabi Ibrahim AS. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Berarti Islam ini agama lama atau agama baru gitu? Nah, itu menjawab tuh. Apakah membuat baru kan Nabi kita gitu, membuat agama baru yang mencatut-catut dari Injil, ataukah sebagai penyempurna sebenarnya di sini sudah clear ya. Sekarang kita mundur lagi nih sampai Nabi Ibrahim AS. Di kitabnya Yahudi juga ada Abraham sunat. Anak-anaknya pun semuanya sunat. Ya kan, bahkan dikatakan kalau yang nggak sunat harus istilahnya di basmi gitu. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Musa alaihissalam dengan hukum Tauratnya, kita juga mengenal kan, seperti kayak 10 perintah Allah. Di Quran ada nggak? Ada. Malah udah ditambahin lagi 100 ada. Dari 10 jadi 100 gitu. Di dalam yang disebut dengan tradisi itu, yang sebenarnya masuk ke dalam hukumnya orang Yahudi, kita juga tahu kita nggak boleh riba. Ya, yang perempuan pakai kerudung, terus yang lebih clear ya dan lebih tegas ya di situ ya. Terus masalah makanan, diet kan, terus masalah apa namanya, mahram nggak mahram gitu kan, ada hukum seperti itu gitu, ada hukum rajam dan segala macam. Itu
yang kita sekarang tahu di dalam Islam ada, dari dulu sudah ada. Terus kita dibilang agama baru gitu. Gimana? Yang baru kan hanya syariat yang baru, syariatnya yang baru. Syariatnya diperbaharui atau disempurnakan setelah 3 syariat sebelumnya diturunkan hanya untuk satu bangsa. Iya, satu kaum. Yang terakhir ini yang sudah disempurnakan untuk semua manusia. Gitu. Terus mau dibilang agama baru? Gimana itu? Nah, merubah perspektif nih ya, harus clear ya. Iya, oke. Secara institusi bisa dikatakan dari kalangan akademis juga Islam itu agama yang baru timbul di abad ke-7. Tapi apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan dalam Islam, ini kan semuanya sudah ada dari kita kembali runtutannya ya. Iya, runtutannya. sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam. Secara apa? Secara akidah. Akidahnya tidak berubah gitu. Iya. Nggak berubah dari la ilaha illallah itu nggak berubah sampai Nabi Muhammad SAW. Berarti agama baru agama lama. Sangat lama justru. Sangat ya. lama justru bisa dikatakan agama dari zaman Nabi Adam alaihissalam Iya. gitu. Yang berubah apanya? Cuman syariatnya doang. Gitu. Bukan berubah sih, lebih tepatnya disempurnakan tadi. Iya. Berubah dari yang belum disempurnakan karena hanya khusus untuk satu bangsa aja. Ini untuk keseluruh. Berubah untuk menjadi sempurna untuk seluruh manusia. Iya. Gitu. Berarti kan bukan agama baru harusnya. Gitu. Iya. Ya. Dengan nama Islam itu mungkin karena itu dari bahasa Arab mungkin tidak familiar dengan bangsa-bangsa yang sebelumnya menerima syariatnya gitu. Itu masalah bahasanya aja. Iya. Dan itu pun sebagai penyempurnanya tadi Ya. gitu kan. Sedangkan kalau kita perhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita dalam ibadah kita sama atau paling tidak mirip dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam Bible. Mirip dengan apa yang dilakukan bangsa Israel sebelumnya sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mirip sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Keren. Itu terjawab banget sih kok. Loh, kan gini, kita dulu mungkin sering mendengar begini, Nabi Musa membawa agama Yahudi, Nabi Isa membawa agama Nasrani. Iya. Kita yang dulu belum tahu mungkin ya aja gitu. Tapi kalau sekarang kita coba melihatnya agak jauh, contoh nih, rentetannya begini misalnya. Ya, misalnya begini. Tapi kalau kita ngeliatnya dari dekat, kita ngeliatnya begini, sama kita ngeliat agak jauh begini, kan perspektif kita lebih lebar gitu. Iya. Itu loh maksudnya. Iya. Ketika kita bisa melihat sesuatu dari jauh, perspektif kita melebar, kita jadi tahu apa global konteks. Contoh ya ketika itu Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya membawa pesan yang sama. Benang merahnya jadi tertuju. Benang merahnya jadi kelihatan. Ketika ada suatu ajaran yang tidak mirip dengan itu, ya, yang tidak mirip, tidak sama dengan itu, apakah bisa itu dikatakan sebagai agama yang penerus yang sebelumnya? Tidak dong. Nah, itu dia. Berarti kalau yang disebut dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam Bible, kelakuannya atau sunnahnya itu kita tiru, berarti kan ada kemungkinan itu memang itu yang dari awal itu berasal dari satu Tuhan yang sama gitu. Iya benar. Ketika ada agama yang disebut mengaku sebagai pengikut Yesus tapi tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus, apakah bisa itu disebut agamanya Yesus? Iya, enggak. Itu loh maksudnya. Silakan tafsirkan sendiri sih. Udah ngomong enggak aja nih. Nah, ya maksudnya gitu. Iya. Paham ya maksudnya? Paham. Nah, sedangkan yang melakukan ini melakukan dari yang disebut ajaran yang diajarkan Paulus gitu. Baik secara akidah, baik secara syariat. Paulus sudah bilang hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib untuk orang-orang yang non-Yahudi. Oke. Tapi maka itu kalian nggak perlu sunat katanya. Ya, cukup sunat hati aja, sunat rohani. Iya. Sunat rohani, nggak usah sunat fisik gitu. Tapi babi mesti dimakan, perpuluhannya tetap jalan. Loh, Viral lagi nanti itu. loh, kalau hukum Taurat sudah dibatalkan, kenapa masih jalanin perpuluhan? Kan perpuluhan itu kan termasuk di dalam hukum Taurat. Adopsinya dari sana ya. Nah, nanti bilangnya, oh enggak, kami ini juga termasuk bangsa Israel secara rohani. Semuanya aja rohani gitu. Ngakunya rohani, tapi kitabnya ngambil dari Yahudi. Paham ya? Paham. Sedangkan Yesus sendiri sudah memperingatkan.
hati-hati sama orang yang berpendirian Farisi. Oh, ada statement langsung itu. Ayatnya bisa bukan. Oke. Ini supaya jangan dianggap congti pau gitu ya. Iya, Tahu betul. congti pau? Asal comot. Matius 23:15. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini Orang mungkin bisa Farisi. dilihat di kamera kok, biar nanti bisa di screenshot kan. Nanti ditampilin aja lah. Oke, Matius 23 ya. Matius 23:15 nanti boleh. 15. Ya. Sedangkan Paulus itu berpendirian orang Farisi. Ini peringatan celakalah kamu orang-orang Farisi. Nah, tafsirkan sendiri ya. Maksudnya itu secara gamblang ya itu ya. Ya, kita buka sana. Filipi. Ini yang dianggap kan tulisan Paulus. Filipi 3 ayat 5. Ini kan sedang bicara kebenaran sejati. Akhirnya saudara-saudaraku bersuka cita dalam Tuhan meneruskan hal ini. Ini anggap tulisan Paulus lah. Terus ayat 5 nih. Atau dari ayat 4 nih. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Yesus mengecam orang Farisi, Paulus berpendirian orang Farisi. Ini kita tidak boleh Siapa menjustifikasi sih yang Bang. suka di TikTok itu yang negro itu siapa? Yang suka begini-begini siapa? Oh iya ya, siapa sih namanya? Siapa namanya? Lupa gua. Cukup segini aja nih. Oh, ya. Iya betul. Paulus juga mengaku ahli Taurat. Ayat 6-nya baca tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat.